takut ya. Pada hari ini Saudari Desi akan melaksanakan sidang skripsi, di mana pembimbingnya hari ini adalah Ibu Suwarti, yang akan diuji oleh Pak Yusrizal sebagai Ketua Penguji dan saya Nicholas Renaldo sebagai anggota penguji. Pada hari ini sidangnya itu ada penilaian ya. Isi dan sistematika 30%, penyajian 20%, kemampuan menjawab pertanyaan 40%, sikap dan perilaku 10%. Nah, kepada Saudari Desi sebelum memulai, silakan untuk berdoa terlebih dahulu. Sudah. Silakan dimulai presentasinya 15 menit. Selamat pagi kok. Nama saya Desi. Saya ingin menjelaskan hasil penelitian saya tentang pengaruh profitabilitas, likuiditas, ukuran perusahaan dan enterprise management terhadap nilai perusahaan subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017 hingga 2021. Menurut Pamungkas, tujuan perusahaan berdasarkan teori of the firm adalah untuk meningkatkan nilai perusahaan. Semakin meningkatnya nilai perusahaan, maka investor akan tertarik untuk melakukan investasinya. Nilai perusahaan itu merupakan kinerja perusahaan yang dicerminkan oleh harga saham yang dibentuk oleh permintaan dan penawaran di pasar modal. Nilai yang diperoleh perusahaan adalah bentuk dari kepercayaan masyarakat pada usaha perusahaan selama beberapa tahun dari perusahaan tersebut didirikan. Pertumbuhan PDB industri makanan dan minuman dapat terlihat pada tabel grafik ini. Menurut analisis dari nilai aset, pelemahan daya beli ini tercermin dari data pertumbuhan ekonomi tahun 2020 yang terkontraksi 2,07% dari tahun ke tahun. Penurunan yang besar ini disebabkan oleh menurunnya konsumsi rumah tangga yang disebabkan oleh pandemi COVID-19, sehingga banyak masyarakat dari kelas menengah ke atas menahan konsumsi mereka pada awal tahun. Menurunnya PDB menyebabkan terpengaruhnya indeks harga saham sektoral karena perusahaan produsen tidak mendapatkan pendapatan yang baik seperti sebelum pandemi COVID-19. Dapat dilihat pada grafik ini, industri barang konsumsi mengalami penurunan sebesar 10,74%. Dia menjadi salah satu penggerak indeks harga saham, di mana indeks harga saham gabungan terkoreksi sebesar 5,9%. Jam 8 pagi semalam. Pagi gimana? Iya. Teori sinyal ini merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh manajemen perusahaan Ada di sini nanti. Iya. untuk memberikan petunjuk bagi investor tentang bagaimana manajemen memandang prospek perusahaan. Sisanya pergi. Teori sinyal ini Kondi, Kak Rita, Mas Yono, menggunakan Pak Haring. ketersediaan informasi yang ada. Informasi yang diberikan oleh perusahaan kepada investor akan dianalisis terlebih dahulu apakah informasi ini mencerminkan informasi yang positif atau informasi yang negatif. Jika informasi ini positif, maka investor akan dengan senang hati melakukan investasinya terhadap perusahaan tersebut karena menganggap bahwa perusahaan tersebut memiliki kualitas. Dan jika teori ini negatif, maka investor akan enggan untuk melakukan investasinya. Penelitian ini untuk membuktikan apakah terdapat pengaruh antara profitabilitas terhadap nilai perusahaan, likuiditas terhadap nilai perusahaan, apakah ukuran perusahaan mempengaruhi nilai perusahaan, apakah enterprise mempengaruhi nilai perusahaan. Tempat penelitian ini dilakukan pada perusahaan subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia menggunakan laporan keuangan pada periode 2017 hingga 2021.
Waktu penelitian ini sejak bulan September 2022 hingga Februari 2023. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian kuantitatif, yaitu penelitian yang dilakukan untuk membuktikan dan menguji apakah hipotesis dengan menggunakan alat analisis statistik. Populasi yang digunakan pada penelitian ini ada sebanyak 71 perusahaan dengan 40 perusahaan yang dijadikan sampel. Hasil penelitian statistik deskriptif saya, ROA memiliki average 0,17%, di mana dari tahun 2018 terjadi penurunan hingga tahun 2021. Dan CR memiliki average 2, di mana dari tahun 2019 terjadi kenaikan hingga tahun 2021. Dan ukuran perusahaan memiliki average 29,29, terjadi kenaikan dari tahun 2018 hingga tahun 2021. RM mengalami peningkatan dari tahun 2017 hingga 2021 dengan nilai rata-rata 0,86%. Dan PBT memiliki nilai rata-rata 2,37%, di mana terjadi penurunan pada tahun 2020 dengan 2021. Pengujian ini pertama kali menggunakan aplikasi SPSS. Uji normalitas data saya menggunakan Kolmogorov Smirnov, di mana hasil pengujian ini terdapat bahwa hasil dari nilai signifikan saya 0,00 atau di bawah 0,05, sehingga saya menghentikan penelitian ini menggunakan aplikasi SPSS dan melanjutkan penelitian ini dengan aplikasi PLS. Uji multikolonialitas yaitu uji untuk melihat apakah ada korelasi antara variabel independennya. Saya menggunakan uji FIF untuk membuktikan apakah ada multikolonialitas. Jika nilai FIF di bawah 10, maka tidak ada terjadi multikolonialitas, sedangkan jika di atas 10 ada multikolonialitasnya. Hasil uji saya bahwa mendapatkan nilai FIF 1,104, yang berarti tidak ada multikolonialitas. Dan keadaan rasio memiliki nilai 1,013, 2 tahun. tidak ada multikolonialitas. Ukuran perusahaan memiliki nilai 1,080 dan enterprise memiliki nilai 1,038. Tapi kan ini 1,74 berarti kan bentar lagi sih. Setengah tahun lagi. Ukuran perusahaan dan enterprise manajemen terhadap nilai perusahaan tidak ada multikolonialitas. Penting setiap tahapan ikuti. Uji kelayakan model. Uji kelayakan model ini digunakan untuk membuktikan apakah variabel independen dapat menjelaskan varian dari variabel dependennya. Saya menggunakan uji R-square adjusted, di mana dapat dilihat nilai R-square adjusted itu mendapat nilai minus 0,018, sedangkan R-square adjusted memiliki nilai dari 0 hingga 1. Jika angka minus ini akan dianggap sebagai angka 0, sehingga dapat disimpulkan bahwa setiap variabel bebasnya sama sekali tidak dapat menjelaskan variabel independen. Analisis jalur P digunakan untuk membuktikan apakah terdapat pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen. Di sini dapat dilihat angka p-value-nya sebesar 0,966, di mana itu di atas 0,05, sehingga tidak terdapat pengaruh antara variabel ROA terhadap PDP. CR memiliki nilai p-value 0,990, tidak terdapat pengaruh CR terhadap PDP. Ukuran perusahaan memiliki nilai 0,496, di mana tidak terdapat pengaruh pada variabel PDP. RM juga memiliki nilai 0,349 di atas 0,05, sehingga tidak terdapat pengaruh antara variabel RM terhadap PDP. Kesimpulan dari penelitian saya yaitu ROA berpengaruh positif tapi tidak signifikan terhadap nilai perusahaan, CR berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap nilai perusahaan, ukuran perusahaan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap nilai perusahaan, dan enterprise management berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap nilai perusahaan. Keterbatasan dalam penelitian ini karena penelitian yang dilakukan pertama kali menggunakan SPSS tidak normal, sehingga peneliti melanjutkan menggunakan aplikasi Smart
Sekian hasil presentasi saya. Tidak ada kesalahan. Baik, terima kasih Saudari Desi. Silakan duduk. Kembalikan slide-nya ke cover awal. Siapkan alat tulis. Mau Bapak duluan? Oke. Pakai rekaman. Iya, biar takut nggak ada yang ketinggalan. Presentasinya bagus. Oke, sebelum kita masuk sesi tanya jawab, Ya. ada beberapa catatan revisi yang ingin saya berikan. Ya. Silakan buka halaman 1. Oh ya, nomor halaman kamu kok semuanya letak di bawah ya? Iya, katanya di bawah. Oh, Nanti kalau udah cetakan final, yang ini letak dulu di sini. Ini benar. Selanjutnya pindah ke atas. oh berarti satu ini boleh tak sini? Boleh. Pokoknya setiap ada yang ini letak di bawah, selanjutnya letak di kanan atas. Di kanan. Benar. Ada itu kalau di contoh-contoh skripsi kakak kelas. Di panduan juga ada. Oke, Pak. Aturan spasi harus diperhatikan. Dari bab 1 ke pendahuluan, itu kalau di panduan nggak salah 2 spasi. 2 spasi. Dari pendahuluan ke 1.1 itu 3 spasi. 3 spasi. Dari 1.1 ke paragraf pertama itu double namanya. Itu ada di panduan. Itu sebutnya judul bab, tajuk anak bab istilahnya. Halaman 6. Kamu ada jelaskan berdasarkan uraian latar belakang, maka dibentuklah penelitian dengan judul pengaruh ini semua ya. Iya, Pak. Sebelum masuk, ada baiknya kamu tambahkan sesuatu yang membedakan penelitian kamu. Bisa melalui variabel, bisa melalui objek ataupun yang lainnya. Kalau yang saya lihat, sepertinya di sini variabel yang cukup menarik itu namanya enterprise risk management ya. Itu aja kamu tambahin. Itu yang menjadi yang menarik dari penelitian kamu. Oke. Berikutnya halaman 8. Kamu kan sudah tuliskan 3 kontribusi. Iya. Tambahin 1 kontribusi kebijakan. Boleh ke OJK, boleh ke BEI atau yang mana? Bebas. Berarti untuk penelitian selanjutnya. Bukan. Kepada instansi pemerintah lah. Salah satunya OJK mungkin. Halaman 32. Itu pengembangan hipotesis ya. Iya, Pak. Kenapa H1 sampai H3 tidak ada arah, tiba-tiba di H4 ada arah positif? Kamu mau pakai ada arah atau tidak ada arah? Kemarin saya pakai ada arah, tapi katanya nggak perlu, kok jadi saya hapus kemarin yang enterprise-nya lupa dihapus. Berarti dihapus saja ya. Oke. Halaman 74. Kamu ada nyatakan di bab 3 kalau kamu menggunakan uji Glasser dan uji Run. Tetapi di bagian bab 4, hasil uji Glasser dan uji Run-nya tidak ada. Dugaan saya pasti karena nggak normal langsung lempar ke PLS ya. Iya, Pak. Tapi kamu sudah nyatakan di bab 3. Kalau kamu sudah nyatakan di bab 3 menggunakan itu, setidaknya dimunculkan dulu, meskipun nanti tetap PLS nggak apa-apa. Berarti saya tambahkan yang dari uji SPSS yang nggak normal itu semuanya dimasukin. Iya, termasuk uji Glasser dan uji Run ya. Masih ada kan lampirannya yang di komputer kamu? Nggak ada lagi. Nah, ujinya bentar aja kok. Bisa itu ya. Iya, bisa. Halaman 78 sampai 80 itu terkait pembahasan.
Pembahasan kamu hanya 2 paragraf ini saya lihat. Iya. Dikembangkan lagi ya. Oke. Pengaruh ROA ke nilai perusahaan. Kalau kamu bingung bagaimana cara membuat pembahasannya, kita mulai dari dasar dulu. ROA itu apa? Oh, saya jelaskan lagi gitu. Ya, jelaskan dulu ROA itu apa, nilai perusahaan itu apa, terus bagaimana ROA itu dapat mempengaruhi nilai perusahaan. Itu caranya. Oke. Jadi ini kan ada 4 pembahasan berarti ya. Iya. Silakan ditambah. Berikutnya halaman 81. Keterbatasan penelitian. Hasil penelitian yang tidak normal. Ada kalimat itu ya. Iya kok. Itu diganti hasil penelitian yang menunjukkan distribusi data belum normal. Jadi dipertegas kalimatnya. Hasil penelitian yang menunjukkan berdistribusi tidak normal. Distribusi belum normal. Distribusi data belum normal. Oke. Kemudian tambah satu lagi keterbatasannya. R-square kamu kan negatif. Iya. Masukin situ. R-square itu negatif artinya model kurang bagus. Bukan berarti salah ya. Iya. Model kurang bagus saja. Halaman 82. Ya, langsung aja Bu. Itu ada kontribusi kan kita tadi di bab 1 tambah kontribusi kebijakan. Iya, berarti untuk Ya, instansinya. oke. Sekiranya itu yang dari saya untuk catatan revisi. Ada yang mau ditanyakan dulu sebelum masuk tanya jawab? Belum ada. Cukup jelas semua ya? Iya. Oke. Coba kamu tampilkan di slide hasil uji T. Iya. Menurut kamu, dari keempat variabel yang sudah kamu uji, mana ya yang memberikan pengaruh paling besar ke nilai perusahaan? Enterprise management. Kamu bisa buktikan dari mana? Karena nilai tes statistiknya lebih besar kok, 0,936. Di mana tes statistik makin besar, value-nya makin kecil. Oke, itu kan secara statistik ya. Iya. Kalau secara ilmu akuntansinya, kenapa ERM yang paling besar pengaruhnya? Karena dengan menunjukkan resiko tiap perusahaan, investor akan mengetahui apakah perusahaan itu memiliki manajemen yang bagus atau tidak. Kalau rupanya nggak bagus gimana? Kalau perusahaan tidak mengungkapkan enterprise manajemennya dengan benar, itu dapat membuat investor ragu untuk melakukan investasi karena investor tidak tahu apakah ada masalah di dalam perusahaan tersebut. Oke. Dari hasil pengujian yang ini juga, variabel mana yang ada kaitannya dengan teori sinyal? Kamu pakai teori sinyal kan di sini? Ya, Yang mana variabelnya? menurut saya keempat variabelnya menggunakan teori sinyal kok, karena dia menggunakan ketersediaan informasi yang ada, yaitu laporan keuangan. Sebenarnya yang paling utama itu adalah PBV. Karena PBV itu sifatnya adalah rasio pasar. Sebenarnya itu ya. Ya. Jadi kalau semuanya sih memang iya pasti ada, karena dia berupa sinyal. Kalau dalam kasus ini kan sinyalnya berupa penerbitan laporan keuangan, di mana laporan keuangannya itu ada menyajikan laba sebagai proksinya ROA, ada menyajikan aktiva lancar dan utang lancar sebagai proksinya CR, Iya. total aset sebagai ukuran perusahaan. Kalau IRM itu pasti dari laporan tahunan kan. Iya kok. Nah, Dia- jadi dari sana sih sebagai sinyal, tapi yang utamanya adalah PBV. Pertanyaan ketiga saya, kebetulan nilai R-square kamu negatif. Iya kok. Apakah bisa dikatakan hasilnya pengujian ini valid? Pengujian ini karena data saya yang tidak berhasil membuktikan hubungan antara variabel X dengan variabel Y,
sehingga terdapat hasil negatif di mana itu sama dengan nilai 0, yang membuktikan bahwa variabel X saya tidak dapat menjelaskan varian dari variabel Y. Berarti kesimpulannya Belum bisa menjelaskan karena sampel saya yang kurang. kok sampel yang kurang? Sampelnya 40 kali 5 tahun 200 loh. Iya. Itu udah cukup loh. Kalau dia hasilnya negatif, jadi Kalau sampel 200 sudah termasuk besar. Sebenarnya negatif itu karena memang pemilihan variabelnya mungkin salah. bukan salah juga. Pada kasus di perusahaan subsektor makanan minuman pada tahun 2017 sampai 2021 memang belum dapat menjelaskan perubahan pada PBV. Jadi bukan salah. Oh. Variabel yang paling tidak signifikan yang mana? Ukuran perusahaannya. Yakin? Karena dia enggak itu CR-nya kok. Tes statistiknya 0,012. Karena dia paling kecil kan Iya. tes statistiknya. Karena dia yang paling tidak signifikan dari keempat variabel, saran apa yang bisa kamu berikan kepada perusahaan terkait likuiditasnya? Mungkin banyak perusahaan yang belum memanfaatkan aset lancar yang dimiliki untuk menutupi utang-utang jangka pendeknya, sehingga akan lebih baik jika perusahaan memperhatikan likuiditasnya juga dalam melunasi utang-utang jangka pendek. Berarti disarankan perusahaan itu supaya lebih liquid ya? Iya. Bisa kamu masukkan ke bagian bab 5 nggak nanti? Di sarannya kok. Iya. Saran untuk pihak perusahaan. Pertanyaan terakhir saya, apakah hasil penelitian kamu ini sejalan dengan fenomena yang ada di bab 1? Fenomena kamu apa? Pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonominya, Indeks harga ah, saham. indeks harga sahamnya tuh gimana? Naik, turun, atau fluktuasi atau gimana? Untuk indeks harga saham industri barang konsumsi yang saya teliti itu terjadi penurunan pada tahun 2020 hingga 2021 dikarenakan pandemi COVID-19. Sebenarnya nggak boleh jadikan itu sebagai alasan COVID, tapi nggak apa-apa. Nah sekarang saya fokus ke hasil penelitian kamu aja. Dari yang hasil ini sejalan nggak dengan penurunan yang kamu bilang barusan? Sejalan kok. Dari mana bisa tahu sejalan? Karena nilai perusahaannya menurun. Itu kebanyakan positif hasilnya loh. Di statistik deskriptif saya nilai perusahaannya turun. Ada nggak? Coba tampilkan. Di sini dia terjadi penurunan tahun 2020 hingga 2021. Tapi sayangnya grafik ini sampai 2020 ya. Iya kok, soalnya 2021 karena ada perubahan sektor, jadi banyak perusahaan ditambahkan juga di industri konsumsi. Udah ganti nama juga jadi industri premier. Iya. Konsumsi barang primer dan konsumsi barang non primer kan, Iya, namanya yang kok. baru. Oke, dia memang turun. Sementara hasil kamu PBV-nya ya, dia ngikut polanya sama. Iya. Sama-sama di
2018 naik dulu, baru terakhir dia turun. Iya. Kemudian variabel yang paling mendukung fenomenanya yang mana? Variabel Selain variabel Y ya, saya tanya variabel X yang paling mendukung fenomena. perubahannya kok. Alasannya kenapa? Karena penjualan laba bersihnya tuh rendah di tahun ini kok. Dari 2020 ke 2021. Jadi kesimpulannya sejalan atau tidak sejalan dengan fenomena? Sejalan dengan fenomena saya kok. Oke, terima kasih atas jawabannya. Dari saya cukup. Saya kembalikan kepada Ibu Suwarti. Oke, baik, terima kasih Bu Suwarti. Desi ya. Iya Pak. Oke. Ini Desi judulnya adalah pengaruh profitabilitas, likuiditas, peran perusahaan dan enterprise risk management terhadap nilai perusahaan ya. Iya Pak. Oke. Apa alasannya si Desi mengambil perhatian itu nilai perusahaan? Karena saya ingin mengetahui nilai perusahaan, bagaimana variabel ini mempengaruhi nilai perusahaan, Pak. Apakah penjualan laba bersih dapat mempengaruhi, sehingga saya menggunakan WA untuk membuktikan apakah ada pengaruhnya terhadap nilai perusahaan, dan apakah perusahaan yang liquid dapat mempengaruhi nilai perusahaan juga. Ukuran perusahaan, apakah semakin banyaknya total aset dapat mempengaruhi nilai perusahaan, dan enterprise management itu apakah manajemen risiko yang tidak pernah diungkapkan itu beberapa perusahaan mengungkapkan dapat mempengaruhi nilai perusahaannya. Fenomenanya apa yang Pertumbuhan industri PDB. PDB? Iya Pak, sama indeks harga saham. Apa hubungannya dengan judul nilai perusahaan? Bagaimana hubungannya dengan nilai perusahaan? Nilai perusahaan itu dianggap karena nilai perusahaan itu merupakan kinerja perusahaan selama beberapa tahun yang ditunjukkan dengan nilai saham. Karena itu saya menunjukkannya dengan hasil indeks harga saham. Kalau ke PDB? Kalau ke PDB karena indeks harga saham sangat terpengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi. Jika masyarakat tidak berbelanja, maka perusahaan juga tidak ada pemasukan. Oke, kamu ini ada variabelnya, ada probabilitas, likuiditas, ukuran perusahaan ya, Iya. dan Manajemen risiko. manajemen risiko. Tapi berdasarkan hasil pembahasan kamu dari uji erskosnya, Iya Pak. itu kan tidak berpengaruh kan? Iya. Cuma minus dia. Iya Pak. Berarti tidak dapat itu melihat bagaimana variabel yang kamu teliti itu tentang nilai perusahaannya. Iya. Tidak mencerminkan kan? Iya Pak. Sementara variabel-variabel yang lain kan masih banyak yang bisa kita apakan kan? Iya Pak. Di berarti hasil ujinya bagaimana? Yang kamu peroleh? Semua variabel tidak mempengaruhi kan? Iya Pak. Ya? Iya. Itu jelas dari uji erskosnya kan? Nah, kesimpulan uji erskosnya minus 0,018. Itu tidak variabel yang kamu pilih itu sebenarnya tidak layak kamu sebenarnya seharusnya. Iya Pak. Ya? Iya. Itu karena kamu selama ini tidak salah. Tapi yang ini adalah masukan bagi Bapak untuk kamu. Yang pertama adalah kita di dalam pembahasan Iya Pak. di bab 4 ya. Di bab 4 itu kita melakukan gambaran umum perusahaan kan? Iya Pak. Ada gambaran umum perusahaan. Gambaran umum perusahaan itu kamu buatkan tabel hasil rasio keuangannya kan? Iya Pak. Harus ditambah penjelasannya. Paham nggak orang membacanya nanti? Penjelasan dari rasio keuangan itu misalnya untuk perusahaan Astra Agrolestari dibuat penjelasan di bawah tabel itu, beri penjelasan misalnya
pada periode penelitian 2017 sampai 2021 bahwa ROA atau probabilitas daripada PT Agro Alustari rata-rata 0,05. Nah, kan lo ngerti kan? Oh, oke Pak. Nah, berarti probabilitasnya selama penelitian yang telah dilakukan cuma 0,05 itu maksudnya. Jadi kita jelaskan tabel itu supaya lebih tajam lagi apa probabilitas. Ya. Itu semuanya dari 1 sampai berapa perusahaan tuh? 40 Pak. 40 kan? Tambahkan penjelasan ini. Kita bikin tabel tapi tidak dijelaskan apa. Biasa orang mengerti tidak tabel kita untuk apa, tabel apa ini? Kalau ujuk-ujuk kamu beri situ kan di atas mungkin PT Agro Alustari adalah didirikan pada berdasarkan bla bla kan sama dengan sahamnya 79,8%. Kemudian timbul tabel 4.1. Rasio hasil analisa rasio keuangan PT Agro Alustari itu aja kan? Iya. Tapi tidak dijelaskan. Itu maksudnya. Dijelaskan ya? Iya Pak. Oke, itu satu. Yang kedua, kemudian di bab pembahasan Iya Pak. di pembahasan